bersama saya Farah Safira. Sebelumnya saya mengucapkan permintaan maaf karena ada kesalahan technical issue sehingga PSN Talk kali ini agak sedikit terlambat. Oke, baik, sahabat KPPIP dan juga sahabat Ekon. Tema PSN Talk kali ini akan sangat menarik karena di sini kita akan membahas bagaimana pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud dengan upaya peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, PSN Talk kali ini kita akan mengangkat tema Enhancing Connectivity Through Infrastructure in Indonesia. Sebelumnya saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua untuk bisa terus menyaksikan sampai selesai karena di akhir acara kita akan membagikan hadiah untuk 5 penanya interaktif. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 3 narasumber yang keren-keren nih di samping saya. Mungkin saya perkenalkan dulu dari yang terdekat, jaraknya ini ada Mbak Estika Elizar. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Estika ini selaku Kepala Subdivisi Sektor Jalan, Jembatan, Perumahan dan Program Exit Tol KPPIP. Kemudian yang di tengah, selamat siang Mas. Siang Mbak. Di sini ada Mas Andi Yaswi Bisono selaku Analis Kebijakan Penyedia Jasa Logistik Kemenko Perekonomian. Terima kasih Mas sudah mau hadir di sini. Baik, sama-sama. Excited Mas? Excited banget. Oke. Nggak sabar mau bicara. Oke. Dan yang paling jauh nih dari saya jaraknya itu ada Mas Muhammad Lukmanul Hakim atau Mas Lukman. Selamat siang Mas Lukman. Mas Lukman ini selaku Kepala Subdivisi Sektor Transportasi KPPIP. Mas Lukman lagi sibuk apa nih kegiatannya? Ya, kerja lah gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Menyibukkan diri? Menyibukkan diri. Oke teman-teman, ini karena kita juga mengejar waktu ya, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi diskusi nih para narasumber. Sejalan dengan tema kita kali ini, kita akan juga membahas terkait visioning Indonesia centric through infrastructure. Jadi saat ini memang pemerintah sedang menggodok ya rancangan RPJPN tahun 2025 sampai 2045 untuk menuju negara Nusantara berdaulat, maju dan juga berkelanjutan. Nah, tentunya cita-cita dan semangat ini dapat bisa kita gapai begitu ya, salah satunya dengan mengupayakan berbagai macam transformasi, yaitu salah satunya adanya upaya peningkatan konektivitas untuk menjadikan arah pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris begitu ya Mas dan Mbak. Kita juga mengharapkan ke depannya nih untuk visioning Indonesia ke depannya, kita ingin membuat Indonesia menjadi negara maritim, pusat maritim dunia. Kemudian juga kita tentunya ingin mengoptimalisasikan pembangunan infrastruktur udara. Kemudian juga kita akan mengupayakan adanya transportasi perkotaan yang terintegrasi dan juga tidak lain untuk menekan penurunan biaya logistik entah itu nasional maupun kancah internasional yang tentunya kedepannya bisa berdaya saing. Mungkin sekarang masuk ke ranahnya Mas Lukman dan juga Mbak Tika terlebih dahulu kali ya, terkait bagaimana sih tren pengembangan infrastruktur ke depannya dan juga sudah sejauh mana nih peran infrastruktur dalam mendorong pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris. Mungkin bisa dari Mas Lukman terlebih dahulu. Oke. Kalau kita bicara infrastruktur di Indonesia sebenarnya di beberapa tahun terakhir ya, dimulai semenjak sejak kita setelah 98 perubahan ke demokrasi, terus beberapa rezim yang telah kita lalui, itu semua memang fokus ke pembangunan infrastruktur, apalagi di masa Presiden Pak Jokowi ini anggaran infrastruktur naiknya sangat signifikan. Jadi memang kondisinya secara geografis kita per pulau, kalau dilihat per pulaunya mungkin masih ada ketimpangan, masih ada gap antara Jawa dan luar Jawa, dan itulah yang ingin dikurangi gap tersebut oleh pemerintah untuk menurunkan tadi dengan tujuan menurunkan biaya logistik. Jadi memang karena konektivitas antara Jawa dan luar Jawa ini masih ada isu, ada gap, ada permasalahan yang harus diselesaikan,
di situ pemerintah hadir untuk coba menyelesaikan masalah infrastruktur itu sendiri. Karena kalau dilihat dari tren pengembangan infrastruktur itu mulai digenjot ketika rezim Pak Jokowi ini, dan ada KPPIP dan bantuan beberapa stakeholder, kementerian teknis dan lain sebagainya. Ya, beberapa kita mulai mengikuti infrastruktur di negara-negara tetangga, maksudnya biar nggak terlalu kalah gitu jauh gapnya. Itu sih. Gitu. Kalau sejauh ini kira-kira peran infrastruktur dalam secara ini ya, secara di Indonesia gitu, itu sudah sejauh mana Mas bisa mendorong kemajuan Indonesia? Infrastruktur itu sebenarnya hal yang paling mendasar ya, maksudnya kita bicara tentang kenaikan GDP, kita bicara tentang penurunan cost logistik, itu tidak lepas dari peran infrastruktur sebenarnya. Jadi memang apa yang dilakukan pemerintah ini sudah on track lah. Jadi kita sediakan dulu infrastrukturnya, kita perbanyak, kita sediakan spot-spot titik-titik yang memang strategis untuk mendukung kegiatan, dan kemudian challenge kita ke depannya kita membuat itu well integrated. Jadi memang tujuannya untuk konektivitas dan juga untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru gitu ya Mas ya, ke depannya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mbak Estika terkait tren perkembangan infrastruktur ke depannya. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ya mungkin tadi sejalan dengan yang telah Mas Lukman sampaikan ya, dengan itu konektivitas itu saat berdasarkan mandat RPJMN 2020-2024 juga masih menjadi backbone dari perekonomian Indonesia. Dan juga kalau dari sektor jalan tol sendiri, itu tuh sampai saat ini udah beroperasi sekitar 2.623 km, dan yang sedang konstruksi itu sekitar 693 km, dan ini kurang lebih udah 3 kali lipat loh Mbak. 3 kali lipat perkembangannya sejak 9 tahun terakhir, sejak tahun 2014. Nah, 2.600 km ini pun juga terdiri dari ruas JTTS, ada di ruas Trans Jawa, ada di Kalimantan, Manado, dan lainnya. Jadi memang kita sebenarnya mencoba PSN sektor jalan tol ini sendiri mencoba untuk merata di seluruh terbagi di pulau-pulau, baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya, untuk pembangunannya agar juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing tersebut juga, seperti itu. Okay. Kalau dari tadi nilainya, nilai panjang jalan tol ada 2.600 sekian kilometer. Mungkin ini juga perlu kita patut apresiasi ya, karena sesuai amanat dari RPJMN 2040 sampai 2020 sampai 2024 justru malah targetnya 2.500. Jadi ini suatu achievement ya, ini lebih gitu yang harus tentunya kita apresiasi, dan infrastruktur yang sudah ada harus kita manfaatkan dengan bijak gitu. Nah, oke, mungkin saya bergeser sedikit nih ke Mas Andias. Oke, Mas Andias, ini tadi menarik ya, sudah dapat insight general gitu dari Mas Lukman dan juga Mbak Estika gitu terkait pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, yang mana tentunya hal ini dapat mengupayakan penurunan biaya cost logistik dan juga harapannya bisa menjaga rantai pasok begitu ya. Nah, ini saya coba kutip data dari World Bank tahun 2023 terkait Logistic Performance Index atau LPI Indonesia. Saat ini menempati peringkat ke-63 dari 139 negara, yang mana tentunya peringkat tersebut cukup menjadi tantangan ya untuk kita agar lebih baik ke depannya. Boleh nggak Mas diceritakan nih bagaimana sebenarnya ekosistem logistik di Indonesia bekerja saat ini, dan juga bagaimana PSN dapat mendorong penguatan rantai supply dan juga sistem logistik di Indonesia. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu ya Mas, silakan. Siap. Terima kasih Mbak Farah. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada KPPIP yang telah mengundang kami untuk ada di acara yang sangat keren ini. Terima kasih juga Mas sudah hadir. Siap. Dan kami ucapkan juga kepada KPPIP atas pencapaian dari mulai 2016 sampai Juni 2023 ini sudah terbangun 156 proyek strategis nasional ya. Itu prestasi yang patut kita banggakan, karena tadi seperti yang Mbak Farah
coba ingin gali ya, sebetulnya PSN ini berpengaruhnya bagaimana sih sejauh ini? Sebelum kita menjawab ke situ, tadi saya sempat ingin menjelaskan tentang LPI kita, di mana pada tahun 2023 ini Lembaga Bank Dunia telah merilis laporan Logistic Performance Index, di mana hasilnya itu Indonesia berada pada peringkat ke-63. Posisi ini sebetulnya menurun dari tahun 2018, tapi ini bukan suatu hal yang patut kita berlama-lama berdiskusi di situ, karena yang penting itu adalah the way forwardnya kita bagaimana. Kita hanya jadikan saja LPI ini sebagai trigger kita untuk terus memperbaiki, karena perlu diketahui juga LPI ini sebetulnya dasarnya adalah dari persepsi para freight forwarder internasional yang melakukan perdagangan bermitra dengan Indonesia. Jadi bukan respondennya bukan dari negara kita sendiri, di mana bisa saja terjadi keterbatasan pengetahuan dari responden itu tentang kondisi logistik di Indonesia, atau bisa saja responden yang terpilih itu yang memang secara tidak sengaja pengalaman dia itu kurang baik, sehingga penilaiannya juga kurang bagus. Jadi banyak sekali menurut kami kelemahan-kelemahan dari survei World Bank ini, yang tentunya harus diketahui juga oleh banyak orang. Kalau melihat detail dari LPI ini, LPI ini kan dibangun dari 6 indikator. Ada indikator infrastructure, customs, kemudian ada logistic quality, timeliness, track and tracing, sama international shipments. Hanya 2 indikator yang progresnya itu terus baik, yaitu custom sama infrastructure. Tentunya infrastructure ini sejalan juga dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia ya, Mbak Farah, Mbak Ika dan Mas Lukman. Nah itu dia, itu tentang LPI. Kemudian tentang apa aja sih dampak-dampak yang PSN ini terhadap efisiensi logistik. Kita perlu melihat bersama-sama, menyepakati bahwa untuk menentukan atau menilai dari dampak PSN ini, jangan sampai dikotak-kotakan. Kita harus melihatnya itu secara komprehensif, karena kalau dikotak-kotakan ini kita tidak bisa melihat manfaat dia secara lebih luas. Contohnya saja misalkan di pembangunan Trans Tol Jawa, di mana ada pelaku usaha kami yang protes tarif tolnya terlalu tinggi. Jadi kami tidak pilih via tol, tetap pilih via jalur non tol. Namun sebetulnya mereka juga mengakui bahwa ketika mereka menggunakan tol itu waktu pengirimannya lebih cepat, begitu Mas Lukman. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin menjadikan mereka lebih memilih lewat non tol. Contohnya itu seperti drivernya mungkin. Jadi kan ketika driver ini memilih jalan non tol, dia saving uang yang seharusnya untuk biaya tol itu bisa dia terima gitu kan, sebagai tambahan dia, untuk saving lah dia gitu kan. Kemudian ini juga kalau terjadi semuanya pindah ke tol, ada dampak sosial ekonomi lainnya. Bagaimana dengan rumah makan di sepanjang jalur Pantura gitu kan? Itu mungkin kasihan mereka yang tutup. Nah, jadi saya melihatnya PSN ini suatu terobosan pemerintah dalam memberikan opsi-opsi alternatif, tentunya untuk mengurangi kemacetan juga. Jadi bisa saja pelaku usaha itu menawarkan layanan kepada konsumennya, pengiriman cepat 1 hari gitu kan, dengan konsekuensi biayanya lebih tinggi gitu kan. Itu menurut saya bukan hal yang merugikan gitu, karena konsumen pun kalau dia terpuaskan, dia pasti akan repeat order gitu kan, akan menyukai layanan itu seberapapun biayanya gitu. Nah, kemudian yang di Trans Sumatera juga, Trans Sumatera itu saya
membaca berita dari Badan Transportasi Kebijakan Transportasi bahwa terjadi penghematan waktu sekitar 50-70% jalur dari Lampung menuju Palembang, begitu ya Mbak Tika ya? Dari 12 jam bisa hanya menjadi 5 jam aja. Itu dia. Itu kan menghemat waktu ya Mbak. Betul. Terus juga keamanannya lebih terjamin ya Mas. Betul, bebas pungli. Ya betul, bebas pungli, lebih cepat, lebih itu. Ya betul. Iya, ya betul itu. Ya pasti sebetulnya akan ada kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Nggak ada yang misalkan nggak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak gitu. Pasti itu akan ada plus minusnya dan tinggal ini aja, biarin aja pasar opsi-opsi itu untuk memilihnya gitu. Toh dengan dibangunnya jalan tol ini juga banyak sekali benefit lain seperti tadi dikatakan Mas Lukman, membangkitkan simpul-simpul ekonomi baru, kemudian kita juga kalau mudik lebaran tidak macet gitu kan, banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan dari pembangunan PSN itu. Dan satu lagi seperti contohnya pembangunan Pelabuhan Patimban itu juga telah menghemat waktu perjalanan dari yang sebelumnya mengirim ke Tanjung Priok itu terjebak macet 45 jam, ketika udah dapat Patimban itu 1 jam saja udah nyampe ke pelabuhan gitu. Itu hal-hal seperti itu kan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi cost logistik ya. Tinggal ini aja lebih nyaman yang mana aja ini dipilihnya gitu. Kurang lebih seperti itu dampaknya. Oh sama satu lagi ya, bagaimana sih sistem logistik di Indonesia saat ini. Sistem logistik di Indonesia saat ini ya sebetulnya kalau kita bicara logistik, kami di pemerintah saat ini sedang mendorong kebijakan pengembangan kebijakan penataan logistik nasional atau National Logistic Ecosystem. Kita singkat NLE. Ini adalah kebijakan yang tujuannya adalah untuk menyelaraskan arus dokumen dan arus barang itu sendiri, mulai dari si barang itu tiba di pelabuhan sampai nanti barang itu sampai ke gudang Mbak Tika, begitu Mas Lukman. Jadi dari yang sebelumnya si eksportir atau importir ini submit dokumen ke Kementerian Perhubungan, ke Kementerian Perdagangan, Kesehatan, luar negeri gitu. Via NLE ini bisa hanya 1 kali aja. Jadi sistem yang nanti mengirimkan data-data terkait itu kepada kementerian terkait. Jadi lebih efisien ya. Betul, jadi lebih efisien. Saya baca juga katanya juga bisa kayak joint inspection ya Mas ya. Betul, salah satu layanan NLE itu juga ada joint inspection antara Badan Karantina dan Bea Cukai. Betul sekali. Ada juga SSM perizinan. Jadi yang tadi yang saya sampaikan itu untuk perizinan barang itu misalkan masuk ekspor impor cukup 1 kali input, datanya bisa tersebar tuh. Ataupun badan usaha begitu ya. Kita juga mendorong autogate di pelabuhan, jadi udah truk keluar masuk itu by system, jadi nggak sembarang truk juga bisa masuk ke situ. Berarti kalau gitu perlu nge-tap atau udah ter-record berarti ya Mas? Perlu nge-tap, jadi kayak misalkan di tab itu kayak akses jalan tol berarti jadinya. Ada informasi yang misalnya truk ini sudah mengambil barangnya dan sudah melunasi pembiayaan gitu, jadi dia bisa keluar gitu. Tiket gitu ya, tiketing gitu ya Mas. Tiketing betul. Kayak misalnya truk pas mau masuk juga dia punya truk ini terdaftar untuk mengambil kontainer ini gitu. Jadi hal seperti itu sih. Lebih terjamin keamanannya ya. Secure gitu. Lebih secure, jadi meminimalisir mungkin pungli-pungli juga di dalam pelabuhan. Oke. Terima kasih Mas Adias. Mungkin memang untuk melihat dampak itu kita tuh nggak bisa cepat ya Mas ya. Betul. Dan juga kita nggak bisa mengkotak-kotakan, dalam artian kita harus melihat lebih bijak, lebih komprehensif gitu ya. Banyak sekali aspek-aspek yang dipikirkan, seperti aspek tadi ada individu ya Mas ya. Dimana dia mau manfaatin tol tapi mahal, jadi dia yang jalan yang berbayar gitu. Itu kan ada hal-hal yang sebenarnya kita harus melihatnya dari helicopter view gitu teman-teman. Oke, mungkin kita agak geser lagi nih ke sampingnya Mas Lukman. Mas, terkait
tadi kan kita di general nih. Aku pengen nanya nih. Kita kan sehari-hari ini istilahnya berdampingan lah sama PSN gitu. Kita in daily life itu ada MRT, kita melihat ada kereta api, terus juga soon to be operated ada LRT ya Mas ya. Terus kita juga ada bandara, pelabuhan dan lain sebagainya. Kira-kira ini kan sektornya Mas Lukman nih, gimana sih update dari PSN sektor transportasi ini, sudah sejauh mana? Kemudian juga kira-kira tantangan yang dihadapi selama mengawal PSN sektor transportasi itu apa? Dan juga mungkin kalau bisa inovasinya lah yang bisa diaplikasikan gitu untuk mempercepat PSN ini. Oke, sebenarnya saya nyambung ke informasi dari Mas Andias tadi yang terkait dari pemerintah kan mau supporting program namanya NLI itu tadi ya. NLI itu dia tidak akan bisa berdiri sendiri kalau tanpa pembangunan infrastruktur karena itu. Jadi itu poinnya. Jadi di LPI pun performance index sebenarnya ada kriteria infrastruktur, dan kriteria infrastruktur itu sebenarnya dibagi dua. Infrastruktur yang hard infrastructure dan soft infrastructure. Yang dilakukan oleh KPPIP di sini kita coba untuk memperbanyak hard infrastructure, ditambah nanti supporting lewat soft infrastructure melalui integrasi sistem pembayaran, integrasi IT dan lain sebagainya. Untuk transportasi sektor transportasi sendiri sebenarnya mostly dari sub sektor transportasi kita biasanya bilang ada pertama ke bandar udaraan, lalu kereta api, dan yang ketiga ke pelabuhanan. Jadi memang benar tadi disampaikan kita bagi dua sektor besar. Jadi ada sektor terkait transportasi itu kan supportingnya untuk pemindahan barang atau orang. Dan yang kita coba beri di sini adalah dua-duanya kita butuh improvement seperti itu. Dan untuk sektor kereta api sendiri kita coba melakukan terobosan-terobosan terutama terkait transportasi perkotaan dan transportasi logistik. Transportasi logistik itu kita ada di Kalimantan, kita coba ada proyek kereta api logistik Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan PT Bayan terkait untuk pemindahan kargo batubara mereka. Lalu yang transportasi perkotaan benar tadi disampaikan ada MRT yang sudah beroperasi North South dari sampai Bundaran HI, lalu akan dilanjutkan ke stasiun kota Jakarta. Jadi itu sedang berprogres dan insya Allah akan selesai rencananya di 2027 untuk yang fase 2. Sedangkan LRT Jabodebek ini kita akan coba start COD di bulan Juli, kebetulan bulan depan tanggal 13. Lalu untuk kereta cepat juga kita akan berprogres dan insya Allah tahun ini semoga bisa COD juga. Kemudian di sektor bandar udara mostly lokasinya kita banyak di daerah timur. Di Nabire kita ada, di Fakfak ada, dan yang inovasi yang sempat yang perlu di encourage lagi oleh pemerintah yaitu ada perkembangan proyek menggunakan skema pembiayaan PPP bersama antara pemerintah dan bank usaha. Dan itu kita udah sempat aplikasikan di Bandara Kediri. Lalu untuk pelabuhan kita juga ada kerjasama pemerintah badan usaha juga di Patimban tadi disebutkan oleh Mas Andias, dan itu kan inovasi sebenarnya Novara, inovasi dari pemerintah. Jadi kita ruang fiskal kita ini sebenarnya terbatas dan ada beberapa inovasi terkait funding sebuah proyek yang salah satunya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan juga selain itu proyek-proyek kita juga nggak cuma dari APBN dan kerjasama pemerintah dan usaha, tapi juga ada yang pure dari pihak swasta.
Contohnya ada kami di Pelabuhan Muaro Jambi yang memang rencananya pure pendanaan dari swasta. Jadi karena ada keterbatasan fiskal dari pemerintah, jadi kita juga encourage untuk stakeholder swasta, private sector untuk ikut terlibat. Dan itu tentunya kita juga sudah pertimbangkan di awal terkait proyek-proyek strategis nasional ini harus ada dampak ekonominya seperti itu. Jadi kita di awal screening atau filtering proyek strategis nasional ini juga memperhatikan economic benefit, lalu dampak sosialnya, dampak ekonomi ataupun finansialnya. Jadi memang inovasi itu yang dicoba dipublish oleh pemerintah demi karena ada keterbatasan fiskal itu, sehingga kita melibatkan semua stakeholder, melibatkan semua lapisan masyarakat, ya tujuannya satu untuk pembangunan Indonesia ke depan. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku bisa sedikit ngambil kesimpulan nih dari Mas Hikmat, segala tantangan pasti ada. Mas Lukman. Jadi kan narasumber sebelumnya, mohon maaf jadi terpanggil ya. Dari Mas Lukman, memang untuk penyediaan infrastruktur ke depannya ini kan ada permasalahan yang namanya pembiayaan gitu kan, salah satunya paling banyak. Makanya di sini kita menginisiasi adanya creative financing, salah satunya tadi ada PPP begitu ya. Dan rencananya memang untuk pembangunan infrastruktur ke depannya dari RPJMN itu kita membagi 42% ini dari swasta gitu ya. Jadi kita tidak memberatkan APBN ataupun APBD BUMN saja begitu. Oke, mungkin ini tadi kita udah mendengar ya dari Mas Lukman terkait transportasi, kondisinya seperti apa dan ke depannya segala inovasi. Mungkin next ke Mbak Estika dulu nih. Mbak Estika ini kan istilahnya sebagai ini ya, jembatan nih dari transportasinya, kemudian juga ada penguatan logistiknya, di mana Mbak Estika ini turun langsung terkait PSN Jalan Tol begitu ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Mbak, bagaimana sejauh ini update-nya jalan tol yang ada di Indonesia. Yang kita kenal mungkin ada jalan tol Trans Jawa, Sumatera dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-elaborate nih Mbak, gimana terkait kondisinya? Iya, jadi mungkin kalau tadi di sektor transport memang dibagi ada pelabuhan, bandar udara, kereta ya. Kalau di jalan tol itu berdasarkan Permenko PSN 21 tahun 2022 kita tuh ada 53 sektor jalan tol dan juga ada 58 program exit tol. Nah, tapi sebenarnya yang saat ini sedang kita fokuskan tuh ada sekitar 10 program exit tol. Nah, pada tahun ini 2023 ini kita menargetkan sekitar 7 PSN sektor jalan tol yang akan selesai. Jadi saat ini kita berusaha nih mendorong dan memonitor lebih intens untuk 7 proyek ini agar bisa selesai sesuai sama target. Dan memang ya sama mungkin seperti di sektor transport ya Mas ya, namanya permasalahan pasti ada ya, dan kita kan memang peran KPPIP ini sebagai debottlenecking permasalahan-permasalahan yang ada, terutama kalau di jalan tol itu masalah yang paling sering itu ya pengadaan lahan. Mungkin kalau yang kita lihat kalau misalnya dari JTTS nih, JTTS juga selain pengadaan lahan ada juga isu pembiayaan. Nah mungkin kalau misalnya pengadaan lahan mungkin bisa kita lihat kayak di Cisumdawu ya. Cisumdawu ini kan udah dari 2011 waktu itu peletakan batu utamanya di Sumedang. Tapi ya alhamdulillah berkat kerja keras kita pemerintah Indonesia akhirnya insya Allah mungkin di bulan Juni ini, di akhir bulan ini bisa beroperasi dari seksi 1 sampai seksi 6, jadi bisa beroperasi semuanya sehingga bisa mendukung konektivitas Bandara Kertajati tentunya. Terintegrasi ya. Nah jadi memang pengadaan lahan itu terutama yang tanah-tanah berkarakteristik khusus, itu ada tanah instansi, tanah wakaf, lalu TKD, tanah kas desa. Nah itu memang konsinyasi itu memang banyak banget permasalahan di situ. Mungkin di transport pun banyak ya Mas ya. Nah kompleks, dan memang kalau masalah pengadaan lahan ini ya butuh pendekatan juga kalau misalnya terhadap warga, atau juga butuh mungkin revisi peraturan untuk bisa lebih
memberikan opsi bagi masyarakat win-win solution gitu. Nah jadi dan untungnya juga memang untuk pengadaan lahan ini kita juga disupport oleh Kementerian Keuangan melalui Elman untuk pengadaan lahannya. Ada beberapa baik di sektor jalan tol, hampir semua sektor jalan tol dan juga sektor transport yang didanai oleh Elman gitu untuk pengadaan lahannya. Nah, selain pengadaan lahan, ya tadi mungkin contoh kasusnya di Visum Daud, tapi sebenarnya emang di proyek-proyek lain juga banyak. Nah, misalnya kayak di Semarang Demak juga itu ada tanah musnah. Nah, itu perpresnya juga kita coba revisi sehingga bisa memberikan opsi nih buat masyarakat mau direkonstruksi atau mungkin kerahiman dan sebagainya. Dan juga tadi mungkin terkait inovasi di Semarang Demak ini juga ada inovasi. Jadi untuk alasnya itu mereka menggunakan matras bambu. Jadi memang karena untuk soil improvement, untuk kalau di Semarang Demak mereka menggunakan bambu, kalau di Cisumdawu tadi ada yang menggunakan foam. Nah, jadi itu untuk soil improvementnya mungkin karena memang tanahnya itu very soft soil atau misalnya dibutuhkan soil improvement tapi yang bisa lebih menghemat cost dan juga lebih baik gitu. Nah, terus tadi kalau terkait inovasi kan yang tadi dan pembiayaan. Nah, mungkin pembiayaan tadi udah Mas Lukman singgung juga ya tentang KPBU. Nah, selain itu memang pemerintah melalui KPPIP dan bekerja sama dengan Kementerian KL terkait itu berusaha mendorong dan mencari skema pembiayaan alternatif. Nah, selain PPP kita juga ada skema Land Value Capture LVC, kebetulan juga saat ini perpresnya itu sedang menunggu tanda tangan presiden dan juga kita ada juga perpres LCS yaitu Limited Concession Scheme atau hak pengelolaan terbatas. Nah, jadi kedua perpres ini diharapkan dapat diterapkan untuk membantu nih biar tidak membebani APBN. Jadi kita bisa mencari skema alternatif lain untuk membantu pembiayaan dari baik itu sektor jalan tol, transport ataupun sektor lainnya. Jadi misalnya untuk LVC ini saat ini kita sedang melakukan kajian untuk penerapannya di pilot project misalnya JTTS ruas Rengat Pekanbaru sama ruas Pematang Panjang Lematang sama juga jalan tol Harbour Semarang seperti itu. Dan untuk LCS juga mungkin nanti bisa kita terapkan di sektor lain. Mungkin ini ya kalau misalnya tadi terkait tantangan dan inovasinya terkait pengadaan lahan dan lain sebagainya. Yang tadi inovasi-inovasi tersebut applicable Mbak kemungkinan di tempat-tempat lain gitu selain di tadi kan case-nya di Jawa gitu. Mungkin memang harus diperhatikan juga ya kalau misalnya kontur tanahnya ataupun mungkin spesifikasi dan itunya, tapi mungkin bisa menjadi pilot project buat project-project lainnya gitu. Oke teman-teman, ini saya akan nanya sedikit lagi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Sebelumnya teman-teman bisa nanya ke kita di kolom chat bawah ataupun di question box ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, ini saya mau nanya sedikit ke Mas Andias tadi terkait sistem logistik yang sudah dijelaskan secara general. Kira-kira kalau dari tantangannya nih Mas di Indonesia sistem logistiknya itu apa yang di face itu apa aja, dan juga mungkin ada saran gitu ke depannya terkait peningkatan peningkatan kualitas sistem logistik di Indonesia itu seperti apa? Ya, makasih Mbak. Kalau misalnya bicara tantangan logistik di Indonesia, satu hal yang perlu kita sepakati bahwa logistik itu unik ya Mbak. Mas, jadi logistik di Indonesia sama logistik di Singapura mungkin berbeda. Indonesia dengan di Malaysia, Jepang, Amerika berbeda gitu kan. Karena karakteristik dari negara itu juga berbeda. Misalnya Singapura yang mungkin besarnya hanya hampir sebesar Jakarta, Indonesia yang sangat luas gitu kan. Itu pulau besar lagi. Pulau besar sampai yang kecil-kecil gitu kan. Pasti berbeda lah permasalahan logistiknya. Jadi makanya kalau kita mau membandingkan logistik antar negara itu agak sedikit kurang relevan karena nggak apple to apple gitu. Nah, jadi ya karena Indonesia ini negara kepulauan, otomatis tantangan kita adalah ini dari archipelago kita ini. Jadi harusnya kita kan mendorongnya itu laut ya, transportasinya itu backbone-nya laut, karena kita itu hampir mungkin 70%-nya itu
oleh perairan Indonesia ini. Nah, kemudian masalah tantangan lainnya itu klasik sih Mbak, Mas tadi juga sudah disinggung oleh Mas Lukman tentang muatan kosong atau black holes dari misalkan dari timur ke baratnya ini nggak ada yang diangkut, tapi ketika dari barat ke timur ini ada gitu yang diangkut. Nah, masalah itu masalah yang klasik sebetulnya yang saat ini kami juga coba mulai address ininya untuk alternatif solusinya Mbak. Nah, salah satu fokus yang saat ini sedang kita lakukan juga di tempat kami yaitu bagaimana caranya menciptakan tadi perdagangan atau memunculkan ekonomi dari wilayah timur supaya bisa ketarik ke barat. Jadi ada barang yang diangkut oleh kapal dari wilayah timur ke wilayah barat, begitu juga sebaliknya. Jadi muatannya itu pulang pergi ada isinya, tidak kosong. Karena kan kalau kosong ya otomatis si ininya pelaku pelayarannya itu yang harus mengcover biaya itu. Kemudian kita juga sedang coba ini Mbak, tantangan terbesar lainnya itu hampir seluruh pengangkutan logistik kita itu kan via angkutan darat, via truk ya, di mana truk-truk kita pun sebetulnya usianya sudah perlu diremajakan, udah tua-tua. Nah, ini iya betul. Kita mau coba shifting, misalkan dari transportasi truk ini menuju kereta api dan menuju kapal laut. Ini juga yang mungkin perlu didorong di Indonesia. Kita perlu menerapkan sistem transportasi multimoda, Mbak. Jadi kayak nggak hanya satu moda, tapi melibatkan 2 atau lebih. Sebetulnya kan sudah mulai dicoba ya di Pelabuhan Tanjung Priok sama Pelabuhan Kuala Tanjung juga, dia udah connect sampai ke pelabuhan. Kemudian Belawan juga ya Mas sudah connect sampai ke pelabuhan. Cuman ada sedikit lagi yang perlu mungkin dibenahi lagi, karena ketika sampai ke pelabuhan itu ya harus ada handling lagi gitu. Misalkan untuk barang itu masuk ke kapal, dari keretanya turun dulu diangkut pakai truk baru ke kapal. Ini kan mengakibatkan cost ya Mbak, biaya lagi. Jadi itu yang perlu kita benahi lagi tuh sedikit lagi gitu untuk menciptakan multimoda transport ini. Kemudian yang lainnya, tantangan yang lainnya yaitu kita juga sebetulnya Indonesia tuh mendorong agar pemain kita nggak hanya mahir atau berkuasa di negara kita sendiri Mbak. Kita juga ingin mereka tuh menikmati kue-kue yang internasional gitu ya, kancah internasional betul. Ini juga karena terkait juga dengan defisit neraca perdagangan kita, di mana ini kan disumbangnya oleh sektor transportasi Mbak. Nah, ini yang coba kami dorong, gimana sih supaya perusahaan pelayaran kita itu bisa menjadi pemain internasional gitu. Ini yang coba kami dorong, dan saat ini kami sedang melakukan analisisnya. Coba kami dengarkan kepada pelaku usaha apa sih keluhannya, dan sebetulnya terkait ini kami juga sempat mendorongnya via paket kebijakan ekonomi tahap 15 Mbak. Waktu itu bulan Juni tahun 2017, di mana kita mewajibkan pengangkutan ekspor batu bara dan CPO itu pakai pelayaran nasional. Waktu itu sama asuransi nasional. Cuman pada implementasinya menemui berbagai kendala, salah satunya kesiapan dari armadanya. Kemudian kita juga diprotes oleh negara-negara tetangga karena mereka juga otomatis kan kalau kapalnya dari kita gitu kan, kapal mereka juga jadi tidak terpakai gitu kan, hal-hal seperti itu. Nah ini sedang kami coba readdress permasalahannya, dan akan kami coba carikan alternatif solusinya begitu Mbak. Terus tadi saya jadi ingat yang Mas Lukman sampaikan Mbak, kalau PPIP ini lebih fokus memperbanyak hard infrastructure ya.
Nah, saya jadi ingat juga apa yang disampaikan oleh Pak Deputi Wahyu pada acara ikon-ikon tentang PSN waktu itu. Beliau mengatakan bahwa kita tidak hanya membenahi pelabuhan saja, atau ya mungkin tidak hanya infrastrukturnya aja nih, kita juga harus membenahi ininya, sistem-sistem di sekitarnya gitu Mbak. Jadi sistem-sistem pendukungnya gitu. Dalam artian kita ya harus menciptakan ekosistem yang mensupport pelabuhan itu. Contohnya tadi untuk kapal supaya ada muatan balik, gimana caranya gitu kan. Jadi pemerataan pun terjadi di semua wilayah gitu. Selain itu penting juga untuk ini peningkatan kapasitas SDM kita Mbak, SDM logistik baik di daerah maupun di pusat, karena kalau di daerah keterkaitannya supaya mereka bisa istilahnya menjadi apa ya, tuan rumah, atau ya PSN di situ mereka lah yang ini gitu, iya merasakan dampaknya, dan mereka bisa terkait tenaga kerja mereka terserap gitu untuk mengelola PSN itu gitu kan. Nah itu dia, dan kedepannya kita juga tadi perlu membangun standarisasi Mbak, karena untuk menciptakan efisiensi biaya logistik itu tidak hanya dengan kehadiran infrastruktur, Mas Lukman, Mbak Asti. Karena tadi sistem pendukungnya harus dibentuk, ekosistemnya harus dibentuk, perlu ada standarisasi tarif dan layanan itu sendiri di setiap pelabuhan dan bandara misalkan, kemudian ada standarisasi palet-palet gitu kan, kemudian juga di pelabuhan ini harus ada misalkan sumber-sumber tenaga listrik untuk yang river container, yang kontainer berpendingin. Jadi simultan tuh dibangun itunya juga, fasilitas-fasilitas pendukungnya, tidak hanya ini aja kayak bangunan utamanya. Kalau itu semua sudah ada, ya otomatis membantu dalam memberikan pelayanan, dan logistik kita pun akan lebih efisien lagi Mbak. Oke, ini penjelasannya super duper insightful banget ya Mas. Ini alternatif solusinya juga mungkin yang bisa di-highlight adalah untuk memaksimalkan gitu ya suatu PSN. Tentunya kita juga harus membuat ekosistem itu tuh menjadi lebih stabil, dalam arti kata banyak yang merasakan manfaatnya gitu loh. Iya, ada multiplier efeknya dari standarisasi, terus juga tentunya ini ya lebih mungkin kalau dari kita gitu ya sebagai analis kebijakan, kita bisa membuat policy brief gitu ya untuk bisa banyak memberikan masukan gitu terhadap pemerataan pembangunan Indonesia ke depannya tuh yang lebih inklusif lah gitu dan berkelanjutan. Sebenarnya kalau di PSN itu kan nggak bisa satu sektor berdiri sendiri. Jadi kami juga ada beberapa sektor kayak sempat saya sebelumnya di kawasan industri. Jadi kan untuk biar pelabuhan ini terpakai, jadi kita harus bangun kawasan industrinya dulu. Jadi harus terhubung, terintegrasi. Kalau kita bicara logistik kan kita bukan hanya bicara tentang perpindahan barang aja. Harus ada barangnya. Kita harus ada barangnya dulu kan. Harus ada barangnya. Kita ada program sektor kawasan industri, KEK, bahkan program pengembangan wilayah. Jadi antara satu sektor dan sektor lainnya itu benar-benar terintegrasi, berjalan seamless ya. Karena isu-isu tadi yang seperti ada gap antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, karena Indonesia Timurnya ini kosong, nggak ada bangkitan industri dan sebagainya, akhirnya bawa barang kosong, akhirnya kosnya tinggi. Itu kan yang coba kita selesaikan di sini. Jadi nggak bisa satu sektor itu berjalan sendiri. Tapi ada beberapa sektor di KPPIP ini yang memang mengharuskan saling terintegrasi satu sama lainnya. Sepakat Mas Lukman, sangat amat jelas ya bahwa memang namanya pembangunan itu kita nggak bisa kita ngomong infrastruktur, ya udah infrastruktur aja gitu. Tapi tentunya kita juga harus
mempertimbangkan gitu loh pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tuh juga tercipta gitu dengan cara ya kita masuk di sana untuk memberikan fasilitas-fasilitas gitu. Sama juga kayak JTTS tuh juga ya pada saat direncanakan juga melihat kawasan industri hinterland di sekitarnya, jadi sehingga ada bangkitan ya dari konektivitasnya pun tersambung. Pariwisata pun juga Wisata, KEK, KI ya maksudnya. Ya memang kita paralel ya untuk pembangunannya, nggak bisa infrastruktur sendiri kemudian kawasannya sendiri, tapi kita bersama-sama gitu bersinergi untuk mencapai efisiensi gitu. Oke, Mas dan Mbak sekalian, mungkin kita bisa masuk langsung ke ini ya, tanya jawab ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin yang pertama tadi Mbak Estika terakhir ngebahas tentang JTTS gitu ya. Iya. Di sini ada pertanyaan dari Kevin Mahaputra. Apakah akan ada tol di Kalimantan seperti pulau lainnya? Rencana konektivitas kedepannya itu seperti apa, Mbak? Kan kita sudah mengenal Trans Jawa, Trans Sumatera. Apakah di luar akan ada pembangunan selanjutnya begitu? Ya, makasih ya Mas Kevin. Iya baik, memang kalau di yang mungkin kita kenal saat ini tuh Trans Jawa ya, itu udah pasti terasa banget ya manfaatnya, apalagi mudik lebaran ya Mas ya, dan juga untuk logistik, pengiriman barang. Dan kalau misalnya Trans Jawa juga sudah mulai ya Mbak ya, dan juga sebenarnya di Kalimantan pun sudah ada. Nah, yaitu jalan tol Balsam, Balikpapan, Samarinda. Nah, itu sudah beroperasi sejak Agustus tahun 2021. Dan juga rencana di Kalimantan ini kita ada IKN kan, pengembangan ibu kota negara di sana, sehingga juga diperlukan akses yang mudah ya Mas, baik itu untuk barang, jasa, sehingga juga saat ini sudah mulai pembangunan jalan tol, dan kebetulan juga masuk dalam program di Permenko PSN kita dan juga didanai Elman, yaitu seksi 3A, 3B dan 5A. Nah, jadi memang di Kalimantan nantinya itu bakal banyak lagi selain 3 seksi ini yang akan dibangun juga di baik itu jalan ataupun jembatan, terutama di kawasan IKN. Dan juga mungkin selain Kalimantan juga kalau di Sulawesi itu udah ada Manado Bitung. Seperti itu. Jadi memang kita mencoba meratakan untuk pembangunan infrastruktur baik di sektor jalan tol, transport dan sektor lainnya. Mungkin nanti akan mengarah lagi lebih ke timur ya Mbak. Iya, bisa dari Nusra, kemudian Maluku, Papua ke depannya. Tadi saya agak curious sedikit, boleh ini ya agak geser dikit terkait jalan tol Trans Jawa itu kira-kira kan akan menghubungkan Banten sampai ini nih Mbak. Ya, saat ini kan ini untuk gimana tuh Mbak? Trans Jawa itu kan baru Banten sampai Probolinggo, dan memang ruas Trans Jawa Pamungkas ini itu sampai Banyuwangi. Dan tapi saat ini fokus kita untuk sampai 2024 itu pembangunannya itu Probolinggo sampai SS Besuki dulu. Nanti baru mungkin setelah 2024 atau kita lihat kesiapan dari kepastian pendanaannya baru akan dilanjutkan sampai Banyuwangi. Ya, sehingga nantinya bisa gampang ya Mbak, dari Banyuwangi ke Bali, dan juga benar-benar Trans Jawa itu tersambung dari Banten sampai Banyuwangi ya, gitu. Ini Kevin Mahaputra masih ada follow up lagi Mbak untuk provinsi lain di Kalimantan selain Kaltim, apakah akan ada tol juga gitu Mbak? Ke depannya? Ya, untuk di Kalimantan mungkin saat ini sementara di IKN, karena memang fokus kita saat ini itu di IKN dulu, dan nantinya mungkin kita akan lihat juga urgensi kebutuhan untuk baik itu pengembangan dari sisi pengembangan ekonominya ataupun pengembangan wilayahnya, apakah diperlukan tol juga atau lainnya. Nah, nanti kita akan melihat lagi. Mungkin itu nanti masuknya ke proses evaluasinya terlebih dahulu ya Mbak, untuk mengambil kebijakan setelahnya gitu. Tapi ini masih ada terkait jalan tol lagi Mbak. Kalau misalnya yang jalan tol Trans Sumatera seperti apa Mbak? Ya, kalau untuk jalan tol Trans Sumatera itu kan ada 12 ruas. Tapi memang berdasarkan Perpres 131 tahun 2002 yaitu penugasan ke HK, itu kita melakukan prioritisasi dan pentahapan. Jadi memang ada 4 tahap di mana kita saat ini sampai 2024 itu fokus di tahap 1 dan tahap 2. Dan kemungkinan untuk sampai 2024 ini sampai Jambi dulu. Tapi memang saat ini juga sudah ada loan yang memungkinkan akan mungkin juga dibangun terusannya. Tapi memang kita lihat lagi
untuk 1-2 ini kita fokus dulu ngejar penyelesaiannya agar setidaknya tersambung, baik itu dari Banda Aceh, Sigli Banda Aceh, yaitu mungkin kita bisa sebut Sibance, jalan tolnya tersambung sampai Lampung. Tapi memang untuk di pentahapannya kita bagi 4 tahap sehingga 3-4 itu mungkin setelah 2024. Tapi untuk tahap 1-2 kita kejar dulu saat ini. Itu beroperasi 2024 Mbak bisa? Iya, kalau untuk Sibance ini sebenarnya targetnya 2023, tapi mungkin ada kendala di lapangan tadi, pengadaan lahan, jadi mungkin agak geser sedikit seperti itu. Terima kasih Mbak Estika. Mungkin kita akan next ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Gilang Sanjaya .95. Ini pertanyaannya kayaknya mengarah ke Mas Andias. Pertanyaannya, kalau tol laut apakah sudah jalan? Apa kaitannya dengan NLE atau LPI? Ada nggak kaitannya? Oke, makasih Mas Gilang tadi ya. Mas Gilang, kalau tol laut ini memang salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional, di mana rute-rute ini melayani rute-rute non komersil, jadi di mana di rute-rute itu tuh tidak ada ini betul, tidak ada swasta yang bergerak di situ, jadi makanya kapal-kapal PLN digerakkan untuk melayani rute tersebut. Nah, untuk saat ini tol laut sebetulnya masih beroperasi ya, masih ada rute-rutenya itu, namun berdasarkan evaluasi yang kami dapatkan juga dari Kementerian Perhubungan, ada beberapa rute yang tutup juga sebetulnya karena misalkan tidak ada ekonomi yang terjadi di situ, tidak tumbuh gitu, terus karena satu dan lain hal, misalkan anggaran dan sebagainya, rute itu diberhentikan dulu, jadi fokus ke rute-rute yang lain ya, yang memang sudah tumbuh gitu. Selain tol laut juga ada Kemenhub itu punya jembatan udara. Ini yang saya tahu itu menghubungkan di wilayah-wilayah Papua, di mana itu kan daerahnya tersebar hingga ke daerah pegunungan ya. Ada yang ke daerah Fak-Fak itu kan mungkin jalur daratnya kurang bagus atau misalkan belum ada, jadi pakai pesawat tuh ke situ. Jadi untuk pengiriman barangnya itu mereka ada program yang namanya jembatan udara. Jadi kayak kapal bersubsidi, pesawat bersubsidi seperti itu. Nah, kaitannya dengan NLE, sebetulnya kalau NLE ini kan lebih ke layanan pengurusan arus barang sama dokumen barang itu sendiri. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tol laut ini, karena kalau NLE ini kalau sekarang kentalnya dengan barang ekspor impor gitu untuk masuk ke atau keluar ke negara kita. Kalau misalkan kaitannya dengan LPI ini kan dia menilainya perdagangan internasional tadi, dia tidak melihat kondisi domestik kita. Itu dia yang mungkin jadi salah satu kelemahan dari survei LPI juga. Jadi mereka nggak menilai apa sih yang dilakukan di negara itu untuk logistik di dalamnya gitu. Padahal kan kita melakukan banyak perbaikan gitu. Dia melihatnya hanya logistik yang internasional gitu. Dan pasar kita banyak ya, di domestik kan lebih banyak. Betul ya, itu dia. Mungkin ini Mas tambahannya, ada nggak indeks yang paling relevan yang bisa kita acu gitu untuk melihat kondisi logistik di Indonesia? Jadi mungkin teman-teman bisa kayak nggak hanya LPI aja nih yang bisa jadi acuan gitu. Kira-kira ada nggak Mas? Ya, makasih. Untuk indeks nasional ini sebetulnya kemarin juga kami melakukan diskusi atau menjaring masukan dengan para pelaku usaha. Salah satunya itu mereka ingin adanya semacam data atau indeks resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu, Mas, Mbak, terkait logistik ini. Nah, ini sebagai informasi saja, kita kan dulu pernah menghitung biaya logistik nasional ya tahun 2011-2012 gitu. Nah, sampai sekarang belum ada yang melakukan perhitungannya lagi nih. Nah, saat ini Bappenas sedang melakukan itu. Kami juga terlibat di dalamnya
dalam penyusunan metodologi perhitungan biaya logistik ini. Jadi mungkin dalam waktu tidak lama lagi Bappenas akan merilis suatu data tentang biaya logistik nasional, di mana itu ya bisa menjadi suatu ukuran indeks yang tadi Mbak Farah tanyakan itu ya, indeks dari suatu kondisi logistik di negara kita gitu secara domestiknya seperti apa. Itu mungkin bisa dicatat ya bahwa nanti Bappenas akan mengeluarkan segera gitu ya untuk acuan indeks logistik. Betul. Karena tadi seperti yang Mbak Farah sampaikan kan sekarang lagi disusun RPJP-nya. RPJPN, iya. Jadi sama dengan itu simultan. Mungkin bisa paralel dengan dimasukkan ke situ. Mungkin. Iya betul. Nanti akan jadi salah satu targetnya gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Lukman terkait kondisi tol laut begitu. Iya benar. Jadi memang program tol laut ini kan tadi sempat Mas Anjas bilang kalau kita negara archipelago ya, kepulauan, memang harusnya backbone transportasi kita laut gitu. Cuman ternyata kondisi logistik untuk transfer barang dari pulau ke pulau ini tidak semua rute itu seksi di mata private sector. Dan ketika private sector itu nggak mau masuk di situ karena mungkin merugi, pemerintah harus hadir. Gitu. Pemerintah harus masuk lewat kebijakannya, lewat fasilitasnya, karena salah satu fasilitas yang harus dikeluarkan pemerintah itu yaitu fasilitas terkait transportasi. Itu juga berlaku dengan selain logistik juga perpindahan orang. Jadi selain tol laut tadi untuk rute-rute yang kurang seksi tadi juga ada, biasanya kita lihat ada penyeberangan perintis, penerbangan perintis dan lain sebagainya. Yaitu ketika pesawat komersial, kapal komersial tidak masuk di situ, pemerintah sebenarnya sudah hadir di situ. Jadi ada program di Kementerian Perhubungan untuk rute-rute perintis yang memang harus ada perpindahan orang di situ dan tidak ada opsi lain selain mungkin pesawat terbang atau kapal laut. Pemerintah harus masuk di situ untuk melakukan pelayanan ke masyarakat Indonesia. Jadi rata gitu, nggak cuma yang Jawa aja yang diurusi. Ternyata di luar Jawa pun sampai pulau-pulau terpencil pun pemerintah sudah melihat di situ. Ada ya rute perintis itu. Oke, ini sepertinya masih relevan nih Mas terkait PSN transportasi. Dari _it's Dimas siang menanyakan PSN transportasi apakah merambah ke desa-desa dan kawasan perbatasan, dan bagaimana rencana pemerintah terkait harga logistik yang bisa lebih murah di daerah terdepan? Oke, sebenarnya untuk kriteria PSN sendiri kita itu sebenarnya ada sudah set kriteria ya. Jadi proyek-proyek yang memang mega proyek lah, kita bilang mega proyek. Dan kalau nggak salah nilainya itu minimal 500 M. Dan ketika kita ada investment di infrastruktur yang besar, itu memang mostly lokasinya berada di kota-kota besar. Jadi kita nggak bicara ini ya Jawa aja, cuma di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kebanyakan ada di daerah ibu kota atau daerah ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten dan lain sebagainya. Nah, memang kondisi yang terjadi ketika sebenarnya di PSN itu ada program pengembangan perbatasan. Jadi kita juga ada program PLBN dan kita juga ada instruksi presiden terkait program pengembangan perbatasan. Jadi itu juga termasuk concern pemerintah untuk mengeluarkan bangkitan-bangkitan ekonomi di daerah-daerah terluar seperti itu. Cuman jika dihubungkan dengan sektor transportasi, memang dampaknya ini nanti akan luas sebenarnya. Jadi ketika kita bangun misal bandara di Fakfak, itu akan menjadi backbone transportasi di daerah penunjang sekitarnya. Ketika kita bicara LRT misalnya Jabodebek, kita akan bicaranya bukan hanya Jakarta, cuma sektor di kota metropolitan Jakarta, tapi kita bisa spread jaringan transportasi itu sampai ke daerah-daerah terluar seperti itu. Jadi memang yang ditekankan di sini memang mega proyek itu tertuju pada titik-titik lokasi tertentu, dan itu kebanyakan lokasi yang memang strategis dan memang itu ada studinya. Tapi terlepas dari itu
walaupun berada hanya di beberapa titik, tapi diharapkan itu akan menjadi multiplier effect, akan menjadi bangkitan ekonomi, akan menjadi penunjang untuk perekonomian desa-desa, kabupaten dan sekitarnya seperti itu. Terima kasih Mas Lukman. Ini kayaknya bisa saya lempar juga ke Mas Andias pertanyaannya, karena ada terkait bagaimana rencana pemerintah terkait harga logistik ini tuh bisa ditekan gitu di daerah terluar. Contohnya tadi PLBN. Itu bagaimana sistem logistik tuh terjadi di situ tuh Mas? Ya, makasih Mbak. Makasih ya Mas Lukman tadi jawabannya. Setuju, PSN itu ya mungkin karena nilainya juga kita punya kriteria, dia akan ada di lokasi-lokasi strategis, tapi bukan tidak mungkin atau wilayah terluar pun pasti ada pembangunan infrastruktur di situ. Nah, terkait untuk upaya pemerintah dalam menurunkan biaya logistik di wilayah perbatasan, sebetulnya ini yang tadi sempat kami sampaikan juga, ada namanya program tol laut, kemudian ada jembatan udara. Nah, itu sempat kami coba juga itu mengirim semen dari Papua ke Pakpak gitu. Nah, itu bisa menekan harga semen di sana. Cuman ini juga ternyata kita tidak memperhatikan ada dampak lain yang timbul dari adanya kehadiran semen dengan mudah di sana gitu. Misalkan ternyata budaya di sana nanti orang-orang tuh akan membangun rumah itu pakai semen gitu. Jadi misalkan budaya yang dia rumahnya rumah adat sana gitu, jadi akan mulai tergerus tuh karena pakai pakai semen semua. Kemudian untuk misalkan ini juga kayak kehadiran bahan-bahan konsumsi sehari-hari di sana juga itu berhasil ditekan dengan adanya itu jembatan udara ya, tapi mungkin tidak serta-merta sama dengan yang di sini, karena kan memang ada biaya untuk mengangkutnya ke sana gitu kan. Ya, upaya untuk tol laut, jembatan udara, kemudian NL8, pembangunan infrastruktur ini semuanya itu ya memang tujuannya untuk menjaga pasokan barang di Indonesia dan kestabilan harganya juga. Itu dampak akhir yang ingin dicapai. Jadi perlu dilurusin juga ini mungkin untuk audiens yang baru mengenal PSN ya. Jangan dikira pemerintah itu membangun infrastruktur cuma yang ada di list PSN. Jadi selain PSN ini program-program pemerintah itu juga banyak. Jadi seperti yang tadi disampaikan ada penerbangan perintis, tol laut, pengembangan area perbatasan, pengembangan kawasan dan lain sebagainya. Jadi PSN ini pilot project atau proyek-proyek mega proyek untuk pembangunan mega proyek dengan kriteria tertentu yang memang terbatas gitu tempatnya, karena memang kita ada keterbatasan untuk pemilihan, karena kita juga memberikan beberapa fasilitas di situ. Cuman jangan melihat kalau pemerintah ini proyeknya cuma PSN aja. Kita juga ada di Renstra, di strategis, tiap major project ada, tiap kementerian punya program pembangunan infrastruktur juga. Jadi jangan khawatir terkait pedesaan, terkait perbatasan dan daerah terluar pasti akan tetap di cover oleh pemerintah. Sepakat Mas Lukman. Jadi mungkin kita melihatnya dari skala dampaknya juga ya. Makanya di sini PSN lebih mengutamakan gitu, karena dampaknya yang mungkin lebih luas gitu, tapi tidak menutup celah gitu. Kalau misalnya kita juga melakukan pembangunan di luar PSN, ada infrastruktur yang menjadi tanggung jawab KL ataupun daerah itu sendiri begitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan bridging ke Mbak Estika, teman-teman. Dari Dindi Megandana, there are significant disparities in connectivity between urban and rural areas in Indonesia. How PSN bridging the gap and providing equitable access to connectivity across the country?
Itu kira-kira gimana Mbak? Mungkin jawabnya juga bisa pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya, jadi memang ya tadi seperti yang Mas Lukman bilang ya, memang sebenarnya bukan hanya terbatas di PSN, sebenarnya juga di luar PSN banyak juga pembangunan jalan tol Trans Papua juga ada. Tapi memang, nah jadi memang kalau kita itu berusaha untuk melihat dari sisi helikopter view ya mungkin, jadi secara luas pengembangannya bagaimana, dan untuk terkait urban ke suburban kita juga melihat itu dampaknya bagaimana, dan juga selain sektor jalan tol tadi yang saya sebutkan ada program exit tol. Nah di situ kita lihat di program exit tol ini juga untuk meningkatkan yaitu aksesibilitas dari urban area ke suburban, juga kita lihat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di baik itu di pedesaan atau di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu tersentuh ya. Nah, jadi maksudnya kita coba beri aksesibilitas yang gampang sehingga juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari desa tersebut, kecamatan tersebut ataupun lainnya. Mungkin kurang lebih itu. Oh ya mungkin karena dia tadi saya yang ditanya terus, saya boleh ya ngasih tebakan. Oh boleh. Pertanyaan balik nih boleh ya. Ini ya tadi karena banyaknya ke saya nih, jadi saya teman-teman bisa sebelum fokus ditanya ya. lagi, saya mau ngasih tebak-tebakan nih. Nah tebak-tebakannya mungkin tadi sebenarnya udah saya bilang. Jadi jalan tol ini memiliki keunikan, yaitu memiliki twin tunnel, dan PSN jalan tol sepanjang 60 km ini sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh warga Jawa Barat karena menghubungkan konektivitas ke Bandara Kertajati. Pertanyaannya, sebutkan nama PSN sektor jalan tol tersebut yang lengkap sesuai dengan Permenko PSN tahun 2021 tahun 2022. Oke, teman-teman itu bisa dijawab ya, PSN apa yang ada di PSN Jawa apa? Barat, 60 km panjangnya, bisa meningkatkan konektivitas bisa ke Bandara meningkatkan konektivitas Kertajati. ke Kertajati gitu. Tapi nama PSN-nya harus lengkap. Harus lengkap. Sesuai Nanti Permenko PSN yang cepat 21. itu yang akan kita berikan hadiah, teman-teman. Wow, Oke, makasih Saya loh. boleh nggak jawab? Oh, boleh. Naik. Oke, silakan Mas Andi. Ketik tuh, Mas, ketik. Nggak boleh ada typo ya. Berapa nilai investasinya tambah? Ayo, boleh. Silakan Mas. Ya mungkin ada tambahan juga tadi dari Iya, Mas mau ini Lukman juga itu terkait pertanyaan. Tapi jangan dijawab ya Mas yang tadi. Iya dong, siapa operatornya? Jangan siapa operatornya. Nilai investasinya berapa? Hadiahnya 5 juta ya. Total hadiah ya, total. Itu untuk Segera beberapa 3 tahun. bulan ke depan ya acara PSN mungkin itu. Udah ada yang jawab belum ya? Oke, nanti kita keep dulu ya pertanyaan jawabannya di akhir kita akan umumkan. Nah, selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi dari Leni 90 _ menyambung pertanyaan dari _It's Dimas. Seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi serta penurunan logistik dapat menurunkan tingkat inflasi? Oke, mungkin ini sebenarnya bisa tiga-tiganya ya. Mungkin dari Mas Lukman dulu bisa mencoba dijawab, Mas. Saya akan coba lihat dari data LPI ya. LPI itu dia melihat infrastruktur performance. Jadi di LPI itu 2018 kita itu nilainya itu untuk infrastruktur 2,9 kalau nggak salah. Lalu di 2023 naik tapi nggak signifikan, cuma 3,0 kalau nggak salah. Nah mungkin ada banyak pertanyaan ya, apakah infrastruktur ini ngefek nggak sih di performance kita sebagai ngefek nggak untuk menurunkan biaya logistik? Jawabannya depends. Jadi kalau di analisis dari LBI itu dia menyampaikan infrastruktur banyak apapun infrastruktur yang terbangun, kalau dia tidak termanfaatkan dengan baik, tidak well integrated, tidak terintegrasi dengan soft infrastrukturnya, dia nggak akan berpengaruh apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kita coba memfasilitasi, pemerintah coba memfasilitasi pembangunan infrastruktur ini nggak berhenti di pembangunan aja sebenarnya. Tapi kita coba tadi melakukan integrasi. Nah, efeknya apa? Jadi mungkin kalau misal dari satu indeks ya, LPI tadi sebenarnya masih banyak PR kita, masih banyak challenge lah untuk pemerintah Indonesia
gimana bisa menaikkan skor LPI terkait infrastruktur ini bisa lebih tinggi lagi dengan cara gimana cara mengintegrasikannya. Nah, kalau misal ngefek atau enggak terkait apa tadi GDP ya, GDP atau terkait harga bla bla bla. Harga penurunan logistik. Penurunan logistik. Ya karena indeksnya tadi masih digodok sama Bappenas. Jadi mungkin saya akan bikin analogi gini. Tadi kita sempat bahas terkait opsi transportasi. Yang dilakukan pemerintah sekarang adalah memperbanyak opsi jaringan transportasi. Jadi kalau tadi ada jalan tol, lalu kita bikin ada pelabuhan, ada bikin bandara, yang semua itu sebenarnya bisa untuk memindahkan barang. Nah, harga itu akan menyesuaikan dari opsi-opsi transportasi yang tersedia sebenarnya. Jadi ini akan membuat variasi harga yang beragam. Nah, variasi harga beragam ini nantinya market atau orang-orang itu akan menyesuaikan dengan harga yang paling suitable. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan, pemerintah memberikan opsi, silakan dari pengusaha, dari travel agent atau dari kurir dan lain sebagainya mengotak-atik jaringan mana yang paling efisien sebenarnya. Dan itu nantinya yang jaringan yang paling efisien pasti akan melahirkan harga yang lebih rendah seperti itu. Dan pemerintah akan terus mengevaluasi apabila ada jaringan-jaringan yang memang tidak efisien atau memang mengeluarkan cost yang lebih tinggi, pasti akan dievaluasi lebih lanjut. Oke, mungkin sebelumnya ada tambahan dulu dari Mas Andias terkait penurunan nilai logistik ini. Kalau dikaitkan pembangunan infrastruktur dengan penurunan biologistik, mengutip dari yang disampaikan Pak Deputi Wahyu juga, dan saya juga setuju bahwa ya pembangunan infrastruktur itu sebetulnya erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di situ dibangun infrastruktur, apalagi jalan, pasti ekonomi itu akan tumbuh. Karena akan terbuka akses perdagangannya, begitu akan mudah. Nah, terkait dengan dampaknya terhadap penurunan biologistik, tadi juga di awal sudah kami sampaikan bahwa dari pembangunan infrastruktur jalan tol ini pastilah akan menciptakan, tadi yang disampaikan juga oleh Mas Lukman, ada opsi-opsi di dalamnya, ada opsi-opsi yang bisa dipilih oleh penyedia, oleh konsumen sebagai pengguna dari layanan yang diberikan oleh penyedia jasa logistik. Misalnya saja kalau misalkan dia via tol gitu kan, via tol itu kan lebih cepat ya waktunya, otomatis mungkin di sini ada penghematan BBM di situ dibandingkan dengan dia non-tol yang jalannya mungkin lebih memutar, kemudian ada kemacetan dan sebagainya. Jadi waktu tempuh juga lebih lama, itu kan itu cost juga, biaya juga. Kemudian juga belum lagi misalkan ada pungutan liar di sini, di sini gitu kan, banyak kan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita capture sekarang untuk memperkirakan ada penurunan nggak sih, penurunan biaya logistik nggak sih dari pembangunan infrastruktur ini? Jawabannya pasti ada. Pasti ada ya. Yang penting di sini kan peran pemerintah tuh selalu hadir begitu ya, Mas dan Mbak gitu, dalam menyediakan infrastruktur yang mana nanti masyarakat tinggal memilih gitu opsi yang mana yang lebih menguntungkan mereka, dan itu kita kembali lagi ya itu ke masyarakat ya yang nantinya memanfaatkan sebesar-besarnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk ke Mbak Estika, mungkin juga nanti bisa dielaborate dari Mas Lukman ataupun Mas Andias gitu. Dari Meita ST, dalam pembangunan terkait konektivitas di Indonesia, apakah sudah menerapkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam menjaga ekologi? Oke. Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, memang kita saat ini berusaha ya melakukan inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan, dan terkait memperhatikan ekologi tentunya iya. Sebagai contoh mungkin di Pekanbaru Dumai, nah di situ kita ada membuat terowongan untuk lintasan gajah. Jadi kita memang tetap memperhatikan ekologi dari sisi dampak lingkungan, ekologi, sosial, dan lainnya, agar jalan tol atau infrastruktur yang terbangun itu tetap memperhatikan kondisi sekitar gitu. Jadi memang, dan kita juga selalu melakukan inovasi dan pembangunan yang sustainable ya pinginnya, sehingga itu kedepannya bisa berjangka panjang.
seperti itu. Karena sesuai juga ya teman-teman, dalam strategi transformasi ekonomi ke depannya kita kan juga ingin ekonomi yang hijau gitu ya. Menuju itu ya kita bisa salah satunya dengan memanfaatkan beberapa material yang sifatnya sustain gitu untuk membangun infrastruktur ini. Atau selanjutnya ada tambahan Mas Lukman? Pemerintah itu sebenarnya sudah adopt program ini ya, SDG ya maksudnya. SDG. Nah, itu kan udah jadi perpres dan selain itu pun ketika kita mau membangun sesuatu mega proyek terutama PSN itu sebenarnya kita udah ada filter. Di awal filter itu kita ada kajian lingkungan juga kan, kajian AMDAL, kajian terkait mungkin ketika bersinggungan dengan sosial, budaya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembangunan yang lestari atau berkelanjutan, pemerintah itu lewat KPPP ini kan nggak cuma Kementerian Perekonomian ya, cuma dia juga ada anggota dari KLHK, dari ATM dan sebagainya. Itu ada filter terkait kesesuaian tata ruangnya, kesesuaian dengan hutan, dengan lingkungan, limbah dan lain sebagainya. Dan itu nantinya akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menentukan apakah PSN ini visible atau enggak sebenarnya. Jadi di awal itu filternya sudah ada sebenarnya. Dan saat pelaksanaan juga kita lihat lagi kalau misalnya ada lintasan gajah kita coba sesuaikan, kita bikin terowongannya. Jadi lebih ini ya Mbak, adjustable juga ya? Iya, adjustable juga. Kadang memang saat perencanaan trase, misalnya jalan tol, trasenya lurus seperti ini, tapi pas saat kondisi di lapangan, oh mungkin ini ada lebih terkena misalnya dampak lainnya atau apanya, kita bisa melakukan adjustable perpindahan trase seperti itu. Oke. Baik, sepertinya sesi diskusi kali ini kita harus potong ya di sini karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Mungkin jika teman-teman sahabat online ingin bertanya, bisa bertanya lewat DM dan nantikan PSN Talk selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan pada narasumber kita yang super keren siang hari ini dan juga teman-teman yang setia menyaksikan. Pada dasarnya teman-teman, pembangunan PSN mau itu sektor jalan, jembatan, transportasi, terus dan lain sebagainya itu tentunya memiliki dampak multiplier terhadap pembangunan wilayah, yang mana kedepannya kita juga tetap ingin adanya kesinambungan yang lestari berkelanjutan begitu ya pembangunannya. Dan khususnya juga pembangunan infrastruktur akan berdampak pada optimalisasi konektivitas antar wilayah dan juga mewujudkan pergerakan arus barang logistik yang efisien, cepat dan juga affordable untuk penggerak ekonomi di Indonesia. Nah, tentunya ini PSN menjadi proyek yang lintas generasi yang mana tidak putus ya teman-teman, dan akan terus bisa dilanjutkan demi mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, semoga kita semua bisa sama-sama menjaga semangat pembangunan infrastruktur untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa nextnya ini rangkaian Swindu masih akan terus berjalan. Salah satunya yang paling dekat nih Mas Mbak, kita akan ada event PSN Goes to Campus di tanggal 23 Juni ini, dan juga kita akan menghadirkan ada Pak Menko, kemudian juga tentunya ada Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dan juga kita akan melakukan beberapa talk show gitu ya bersama radio. Kita juga akan ada PSN visit, jadi teman-teman mungkin bisa terus stay tune dan juga mengikuti terus rangkaian Swindu PSN berikutnya. Dan sebelum saya menutup PSN Talk kali ini, mungkin saya akan mengumumkan 5 penanya terinteraktif. Itu tadi ada 4 penanya dan juga satu penjawab dari pertanyaan ini dari Mbak Estika. Untuk pemenang penanya terinteraktif, yang pertama ada _it's Dimas. Yang kedua ada Gilang Sanjaya.95. Yang ketiga ada Dindi Megandana. Yang keempat ada Leni 90 _ Dan untuk kuis, ini jawabannya Jalan Tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dauan. Benar nggak Mbak? Benar. Oke, saya ucapkan selamat ke Yudita _Palupi. Nah, untuk teman-teman bisa berkomunikasi lewat DM ya untuk mendapatkan hadiah berupa e-wallet sebesar 50.000 per orang. Oke, bagi teman-teman sahabat online yang sudah menyaksikan, saya mengucapkan terima kasih. Saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman bisa terus mengunjungi website kami juga di www.kppip.go.id
kppip.go.id untuk mengetahui informasi terkait KPPIP itu sendiri maupun PSN-PSN yang sedang berjalan gitu, dan di sana kalian juga bisa menggali informasi-informasi terkait rangkaian Sewindu PSN lainnya. Baik teman-teman, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode PSN Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.